Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafwanwar, NIM 63040200123. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis Islam yang berjudulkan Peternakan Kambing Evil Farm. Bisnis peternakan kambing adalah kelompok usaha kecil yang berkembang pesat serta kambing yang relatif cepat berkembang dengan baik. Nilai sumber daya peternak kambing sangat besar untuk pendapatan keluarga peternak dan merupakan salah satu tabungan usia tua dan sebagai sumber protein hewani, penghasilan tambahan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Kambing adalah manusia kecil yang memberikan manfaat bagi kebutuhan konsumsi daging. Kambing kacang dan gembel adalah jenis ternak yang banyak dipelihara di kalangan masyarakat umum. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dan air susu yang ada di dalam perutnya. Dan juga pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu. Dan sebagian daripadanya kamu makan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21. Sebagai masyarakat desa tentunya sudah biasa terjun dalam peternakan maupun pertanian. Pemilik usaha ini sudah beberapa kali belajar dalam hal peternakan, khususnya ternak kambing. Sejak duduk di bangku SMP, pemilik sudah belajar dan memelihara kambing. Namun sampai saat ini masih terus belajar dalam menciptakan inovasi-inovasi dalam dunia peternakan. Daging kambing adalah produk peternakan yang paling populer dan menjadi bagian penting bagi masyarakat Indonesia. Apalagi di masa ini kesadaran masyarakat dalam menjalankan perintah agama perlahan mulai meningkat. Hal ini membuat permintaan kambing selalu meningkat, terutama menjelang Idul Adha seperti saat ini. Usaha peternakan kambing ini terletak di Desa Tegalwatan, Kecamatan Tenggaran, Kabupaten Semarang. Pemilik memilih lokasi tersebut karena di desa itu masih banyak sumber pakan hijauan yang melimpah, juga tidak jauh dari akses ke kota maupun ke pasar, maka cukup strategis untuk peternak kambing. Kemudian masuk pada bab tujuan. Laporan studi kelayakan bisnis Islam ini dibuat untuk bisa diimplementasikan di dalam kehidupan nyata, bahwa menjalankan suatu bisnis perlu analisa berbagai macam aspek agar supaya bisnis yang dijalankan berjalan sesuai apa yang diharapkan pelaku bisnis. Di samping itu, laporan ini juga bisa menjadi edukasi bahwasanya bisnis peternakan tidak hanya dipandang sebelah mata saja. Selain sangat menjanjikan, bisnis peternakan juga sangat mulia dalam pandangan Islam. Dalam bisnis ternak ini, peternakan kambing Evil Farm ini menyediakan berbagai macam jenis kambing, yang mana harga kambing yang dijual tersebut sangat bervarian. Jadi untuk kalangan bawah sampai atas tersedia semua di dalam Evil Farm ini. Kualitas kambing yang ditawarkan juga sangat terjamin karena calon pembeli bisa melihat langsung ke kandang dan bisa melihat bagaimana perawatan kambing, mulai dari pakan yang diberikan, kesehatan kambing, dan kebersihan kandang tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi calon pembeli. Di peternakan ini, pelaku usaha juga terbuka dalam berbagai ilmu bila mana konsumen ingin belajar dalam peternak kambing. Letak kandang ini juga sangat strategis, berada di desa wisata, juga dekat dengan gerbang tol Salatiga. Hal ini memungkinkan untuk menarik konsumen dari berbagai penjuru kota maupun provinsi. Jadi peternakan kambing Evil Farm ini sangat strategis dan menunjang kesuksesan peternakan kambing atau keberhasilan peternakan kambing tersebut. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu aspek hukum. Daerah yang digunakan sebagai tempat peternakan kambing ini adalah daerah pertanian, dan berdasarkan aspek teknis wilayah ini sangat cocok untuk dijadikan peternakan, khususnya peternakan kambing, sehingga lokasi tempat bisnis yang didirikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Tanah yang digunakan sebagai tempat peternak kambing berstatus hak milik
pribadi dan dibuktikan dengan sertifikat tanah. Dengan demikian, keberadaan tanah atau tempat usaha tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga aman untuk membuat bisnis. Usaha ini dikembangkan di jangka waktu yang relatif lama. Untuk memulai bisnis ini telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang, termasuk surat izin usaha peternakan, surat izin mendirikan bangunan kandang ternak. Peternakan ini memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kampung, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Lahan Limbah Berbahaya dan Beracun. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Ternak, dan aspek teknis manajemen bisnis peternakan. Dasar hukum Islam mengenai peternakan kambing ini, dasar hukumnya mengenai hewan yang dapat memberikan manfaat kepada manusia berdasarkan Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nahl, yang artinya Dia telah menciptakan binatang ternak untukmu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagiannya kamu makan. Quran surat An-Nahl ayat 5. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pasar kambing domba dibagi menjadi dua segmen, yaitu religius dan non-religius. Untuk segmen pasar keagamaan seperti Idul Adha dan Akikoh, target dalam bisnis kambing ini adalah dari kalangan menengah sampai kalangan atas, karena terdapat berbagai macam jenis kambing yang tersedia di dalam kandang Evil Farm. Kemudian di era digital ini, pelaku bisnis juga menampilkan usaha ternaknya di media sosial agar jangkauan pasar lebih luas. Juga calon konsumen bisa mengetahui kualitas kambing, juga perawatan kambing yang dilakukan oleh peternak, agar konsumen lebih yakin sebelum membeli ataupun mengunjungi kandang kambing tersebut. Kemudian ada analisis minat konsumen dengan melakukan wawancara kepada masyarakat. Dari jawaban responden menunjukkan rata-rata jawabannya menyetujui akan dijalankannya usaha tersebut. Kemudian ada analisis mitra usaha peternakan kambing. Di daerah Tegal Wetan sudah cukup banyak, namun kebanyakan masyarakat masih belum paham akan pengelolaan kambing yang baik ataupun yang semi modern. Maka masih perlunya dilakukan inovasi-inovasi dalam peternakan kambing di desa tersebut. Kemudian ada analisis kuesioner. Sebagaimana hasil analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa usaha ternak kambing sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan masih banyak diminati untuk dijalankan usaha peternakan kambing. Yang selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan di sini dibagi menjadi sumber-sumber dana, biaya kebutuhan investasi, variable cost, dan lain sebagainya. Seperti yang terlampir, sumber-sumber dana dari bisnis peternakan yang akan dijalankan ini, sebagian modal utamanya dari dana pribadi, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ke depan akan membuka peluang untuk masyarakat bila mana berminat untuk berinvestasi di peternakan Evil Farm ini dengan sistem nantinya yaitu bagi hasil. Yang selanjutnya ada aspek teknis, di mana dalam teknologi peternakan ini belum menggunakan teknologi yang canggih. Akan tetapi dalam pengelolaan pakan menggunakan mesin pencacah yang nantinya sebelum pemberian pakan kepada ternak kambing, nantinya pakan akan diolah
menjadi fermentasi terlebih dahulu sebelum diberikan ke pakan ternak. Hal ini dilakukan agar lebih menghemat waktu dalam mencari pakan kambing karena fermentasi tentunya akan bertahan lebih lama. Jadi tidak harus peternak mencari pakan setiap hari. Kemudian ada tata letak, yang mana kandang ini akan dibangun letaknya jauh dari pemukiman warga agar menghindari terjadinya mengganggu kenyamanan warga sekitar ataupun ketentraman warga sekitar. Kemudian ada target produksi. Di sini FluFarm lebih mendominasikan kambing dengan sistem pengemukan dengan target besar yaitu momentum Idul Adha ataupun Akikoh, karena saat lebaran haji atau Idul Adha harga kambing selalu meningkat dan dengan sistem pengemukan akan mendapatkan keuntungan lebih. Nantinya teknis yang akan dilakukan yaitu 5 bulan sebelum lebaran Idul Adha akan membeli kambing yang berumur 8-10 bulan agar harga yang dibeli itu masih stabil dan nantinya perawatan juga tidak akan terlalu lama. Kemudian masuk ke jumlah persediaan dengan modal yang tidak begitu banyak dan menyesuaikan kapasitas kandang yang dimiliki. FluFarm akan menyediakan kambing berkualitas banyak 100 ekor untuk mengawali bisnis usaha peternakan kambing kali ini. Yang selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Dalam pengalaman owner, sampai saat ini owner masih terus belajar dalam meningkatkan kemodernan atau inovasi-inovasi dalam peternakan kambing. Selain belajar pada sesama peternak di desa, antar desa, owner sesekali juga belajar sampai luar kota atau provinsi agar dalam mengelola ternak bisa lebih efisien dalam peternakan. Biasa tentunya tidak diragukan lagi karena sejak kecil sudah praktek langsung di dunia peternakan kambing. Maksud dari belajar sampai luar kota ataupun provinsi, harapannya lebih luas lagi ilmu yang didapatkan oleh pelaku usaha yang nantinya akan menjalankan dan bisa membuat inovasi-inovasi yang baru dalam peternakan kambing. Kemudian masuk ke tenaga kerja dan gaji. Pada tahap awal, FluFarm hanya akan merekrut 2 tenaga kerja saja dengan pertimbangan yaitu jumlah kambing yang belum banyak dan meminimalkan pengeluaran modal. Untuk gaji satu karyawan di peternakan ini sebesar Rp2.100.000 per bulannya. Hal ini juga berlandaskan mempertimbangkan nilai UMK atau UMR yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian job orientation yang dilakukan oleh karyawan nantinya yaitu melakukan pengawasan kesehatan dan perawatan ternak dengan memberikan pakan yang tepat dan tidak beracun, mencari dan mengolah pakan ternak, memberi vitamin dan obat-obatan jika diperlukan, membersihkan ternak secara terjadwal, menjaga kebersihan kandang. Kemudian ada spesifikasi calon karyawan, yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu jujur. Yang ketiga memiliki semangat yang tinggi. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima ada ulet dan telaten. Yang keenam loyalitas tinggi. Yang terakhir yaitu disiplin. Dengan demikian harapannya karyawan bisa dipercaya dalam mengelola peternakan dan nantinya membantu kesuksesan atau keberhasilan dalam peternakan kambing FluFarm ini. Yang selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Pada pertumbuhan ekonomi, upaya pengembangan kambing yang harus didukung kelembagaan pasar ternak, dukungan ini dapat dirasakan oleh peternak. Nilai jual beli ternak terlindungi, harga relatif kambing yang diikuti dengan nilai jual pasar. Namun harga kambing yang
dapat diprediksi oleh peternak, tetapi dapat dilihat dari jumlah pembeli, jumlah penjual, nilai dan harga jual ternak yang tinggi akan mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Ekonomi masyarakat pun meningkat. Dengan demikian, peternak dapat mengontrol harga pasar jika dibandingkan dengan peternak komoditas lain yang hanya sebagai price taker. Nilai jual akan memacu petani mempertahankan stat. Dan dalam tingkat kepemilikan kambing berpengaruh juga terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh peternak selama 1 tahun. Di sisi lain, negara pengimpor menerapkan tarif tinggi untuk pajak impor ternak. Untuk melindungi produk dalam negeri, mereka disingkirkan dari segala bentuk hambatan yang dapat diminimalisir oleh lembaga pasar ternak impor. Kebutuhan daging dapat seimbang dengan kondisi petani kecil, menengah, dan besar. Saat ini, kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh warga sekitar. Kondisi ini harus ditunjukkan dengan mendorong investasi agar usaha peternakan kambing lebih produktif dan efisien, sehingga mampu memenuhi pasar dalam negeri. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus bergerak dalam menjaga keberadaan kambing. Kemudian lanjut ke pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Diperkirakan dalam 10 tahun ke depan permintaan produk dari daging kambing akan terus meningkat sesuai dengan permintaan daging sapi ataupun kambing. Permintaan konsumen terhadap daging merupakan akibat dari peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Tuntutan ini sejalan juga dengan perubahan pasar global yang akan langsung bersaing dengan negara-negara ASEAN. Salah satu produk yang akan berkontribusi dan bersaing sebagai pemasukan devisa negara adalah kambing. Persentase kebutuhan daging kambing dan domba masih jauh di bawah subsektor peternakan lainnya, seperti ayam unggas sekitar 56%, daging sapi sekitar 23%, dan babi sekitar 13%. Konsumsi daging domba dan kambing di masyarakat masih sangat rendah, yaitu 5%. Merujuk pada statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2017. Untuk kebutuhan akikoh kurban, industri rumah makan hingga warung makan kaki lima diperkirakan antara 2-3 ekor per hari, dan hal ini belum bisa terpenuhi. Ini selanjutnya ada pendapatan nasional dan regional. Nilai ekonomi sosial dan budaya ternak kambing sangat nyata. Besar nilai sumber daya bagi pendapatan keluarga petani dapat mencapai 14-50% dari total pendapatan keluarga. Di Indonesia, manfaat ekonomi kambing, terutama daging dan kulitnya, sedangkan baunya masih relatif terbatas. Daging kambing ini masih memiliki kelebihan, yaitu dagingnya lebih empuk daripada daging-daging lainnya. Karena memiliki keunggulan dengan demikian, peternakan kambing mempunyai pengaruh terhadap pendapatan nasional maupun regional. Yang terakhir yaitu ada aspek AMDAL. Dalam ranah lingkungan, sisi fisiologis, dampak negatif dari peternakan kambing adalah kotoran kambing yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Dan jika pemberian pakan tidak mencukupi, maka kambing akan bersuara dan nantinya akan menyebabkan kebisingan. Yang selanjutnya yaitu jika kambing terlepas dari kandang, maka akan merusak tanaman yang ada di sekitarnya. Hal ini tentunya sangat akan berpengaruh negatif bila mana kambing merusak tanaman ataupun lahan warga sekitar. Dampak positif dari peternakan kambing dari sisi fisiologis yaitu kotoran kambing sangat bagus untuk pupuk tanaman. Tanaman subur dan tanah akan menjadi gembur. Udara sejuk karena masih banyak pepohonan atau tanaman yang subur. Kemudian dari sisi biologis, dampak negatif dari peternakan kambing dalam aspek biologis tidak
tidak memungkinkan ada, asalkan pengelolaan dengan sebaik mungkin dan dengan sebaik-baiknya. Dampak positif lingkungan dari sisi biologis yaitu lingkungan akan selalu asri karena banyak tanaman yang subur. Kemudian dari sisi sosial, dampak negatif dari peternakan kambing yaitu bau kotoran kambing tersebut. Dan dampak positif dari peternakan kambing yaitu para petani terbantu karena kebutuhan pupuk dari para petani bisa terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu masyarakat mudah dalam mendapatkan kambing jika ingin melakukan atau membeli hewan kurban. Dari berbagai macam permasalahan tersebut, cara penanggulangan yang ditawarkan yaitu untuk mengatasi masalah sanitasi dan pencemaran lingkungan. Peternakan ini akan membangun bak tampung untuk kotoran dan urin yang nantinya dapat diolah menjadi kompos atau pupuk. Dengan demikian, upaya yang dilakukan tidak merusak atau mencemari lingkungan sekitar. Dalam perawatan, peternak juga berkomitmen untuk mengawasi dan merawat ternak sebaik mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.